Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Gak mau nafkahin istri. Ara pun mengangguk dengan polos. Tapi Ara heran, kita udah nikah hampir 3 bulan, tapi kok Ara belum hamil sih, Daddy? Tanya Ara pada Franz. Franz membawa Ara masuk ke pelukan hangatnya, menyelimuti Ara agar tak dingin. Dengar ya sayang, Ara masih dalam proses penyembuhan, dan selama 2 tahun ke depan, Ara belum bisa hamil, kata dokter, jelas Franz singkat saja. Kan kata dokter, kalau kita mau ya terserah kita dong Daddy, kan hidup-hidup kita, jawab Ara bodo amat. Ya, tapi nggak sesimpel itu sayang, Franz hendak menjelaskan. Hah, Daddy mah ribet, tinggal buat aja pasti langsung jadi, apa susahnya? Sebal Ara dengan suaminya, yang selalu memikirkan ucapan dokter. Astaga, Franz mengelus pelipisnya mendengar ucapan istri kecilnya yang begitu polos dan labil itu. Kamu pikir anak itu telur ceplok apa? Pasti ceplok langsung jadi, kata Franz tak habis pikir dengan pemikiran Ara. Bisa jadi, jawab Ara dengan jahil menggoda Franz. Ya udah, biar dia dibikinin kamu telur ceplok kalau begitu, kata Franz dengan semangat membara membuat Ara gentar. Tapi seketika Ara tersenyum jahat pada Franz yang sudah diambang hasrat itu. Gak suka telur ceplok, mending tidur, ucap Ara tersenyum jahil lalu menarik selimut dan tidur memunggungi Franz. Ara, pagi harinya. Daddy, Ara datang dengan semangat menghampiri Franz yang tengah minum kopi di meja makan. Cup. Ara berdiri di belakang kursi yang diduduki Franz, lalu melingkarkan tangannya di leher Franz dan mengecup pipi Franz dengan ceria. Senang banget kayaknya. Senyum hangat Franz meraih istrinya itu agar duduk di pangkuannya. Iya dong, kan hari ini Ara mau masuk kuliah, kata Ara dengan wajah berseri-seri. Baiklah Nyonya, kita makan dulu ya, baru berangkat, kata Franz melepas tas yang bertengger di punggung Ara. Franz mengoles selai pada roti di piringnya, lalu memberikannya pada Ara. Setelah serangkaian acara makan akhirnya mereka selesai. Daddy, kunci mobil Ara mana? Tagih Ara merampung tangannya. Ini sayang, hati-hati ya bawanya, pesan Franz. Takut ya, nanti kalau mobilnya lecet, kata Ara. Enteng banget ngomong gitu, Daddy lebih sayang kamu dari mobil. Dan satu lagi, gak ada istilah punya Daddy, tapi punya kita berdua. Paham, kata Franz mengecup pipi Ara. Ya udah, ayo berangkat, ajak Franz. Saat sampai di teras, 2 mobil mewah sudah siap. Daddy, kenapa Ara harus diikutin sama mereka? Tanya Ara, beratap pengawal yang berjajar di dekat mereka. Biar aman, lagian mereka cuma menjaga Ara dari jarak jauh kok, jadi gak bakalan ganggu, kata Franz dengan lembut. Ya udah, ayo berangkat, kata Franz. Uang jajan Ara, pinta Ara memegang tangan Franz. Istriku yang kaya ini masih minta uang jajan, ucap Franz menaikkan sebelah alisnya sambil tertawa. Apalagi jika ingat kejadian kemarin saat istrinya yang super sederhana ini membungkam mulut Siko dengan 5 blackjack card sekaligus. Oh, jadi nggak mau nafkahin istri, jawab Ara dengan simple yang mendapat reaksi spontan dari Franz. Jahat, kau melukai ego seorang priaku, kata Franz menatap Ara sebelah mata. Ara pengen jajanin uang suami Ara, rengek Ara dengan manja yang membuat Franz gemas jadinya. Iya deh, mau jajan berapa? Tanya Franz membuka dompetnya yang terisi penuh. 100, kata Ara. Yah,
Daddy nggak bawa uang cash sebanyak itu sayang, tapi tunggu bentar. Franz meminta pengawal kepercayaannya untuk mengambil uang di brankas. Lah kan di dompet Daddy banyak, kenapa nggak nyampe? Heran Ara padahal di dompet Franz jelas terlihat banyak uang seratusan. Iya, tapi nggak nyampe 100 juta sayang, kata Franz mengelua lengan Ara yang berdiri di sampingnya. Nih, uang jajan yang kamu minta. Saat pengawalnya datang Franz memberikan uang cash 100 juta pada Ara. Ara jadi heran melihat uang yang begitu banyak diberikan Franz padanya, apalagi uang itu hanya disusun lalu diikat bukan dalam amplop. Ara hanya menatap uang yang diberikan Franz dengan heran tanpa menyentuh, apalagi mengambil. Ini, kata Franz memberikan. Ara cuma minta 100.000 Daddy, bukan 100 juta. Keluh Ara merasa takut jika harus membawa uang cash sebanyak itu kemana-mana. Nanti malah mengundang niat jahat seseorang pada Ara jadinya. 100.000 mana cukup, kata Franz lalu memasukkan semua uang itu ke dalam tas di punggung Ara. Ya, tapi kalau 100 juta kebanyakan Daddy, kata Ara. Terserah kamu, yang penting Daddy bakalan kasih kamu sebanyak ini tiap hari. Daddy nggak mau ya nanti istri Daddy kekurangan apalagi sampai direndahkan orang lain, kata Franz tak mau dibantah. Ara pamit ya Daddy, kata gadis kecil itu dengan senangnya bersalam lalu berjinjit mengecup pipi suaminya. Iya, nanti pulang kuliah langsung datang ke kantor Daddy ya, Daddy tunggu kamu makan siang di kantor. Ucap Franz mengelus-ngelus kepala Ara setelah mengecup keningnya. Lalu Ara pergi ke kampus dengan dikawal pengawal dan Ara merasa sangat bahagia sekali begitu menikmati suasana sambil menyetir mobil sendiri. Wah, kampusnya bagus. Kagum Ara menatap kampusnya saat GPS mobilnya yang Ara ikuti berhenti tepat di sebuah kampus elit yang mewah. Saat mobil Ara memasuki halaman kampus, hampir semua mahasiswa yang berada di sekitar sana menatap Ara dengan pikiran mereka masing-masing. Silahkan turun nyonya, ucap pengawal Ara sopan membukakan pintu. Ikut Ara ke dalam ya om, pinta Ara pada keempat pengawalnya karena Ara merasa tak nyaman dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Apalagi tak ada orang yang Ara kenali di sini. Baiklah nyonya, kata pengawal itu langsung mengatur posisi meletakkan Ara di tengah-tengah. Ara berjalan santai menatap setiap sudut kampus yang dengan kagum dan meminta pengawalnya untuk menunggu di luar selama Ara mengikuti makul paginya. Ara duduk dan mengeluarkan buku yang baru saja dibelikan pengawalnya pagi ini dan tak lama kemudian dosen pun masuk. Selama proses pembelajaran Ara dengan sangat antusias mengikutinya, tapi ada seorang teman kelas Ara yang begitu menyita perhatian Ara. Seusai kelas, "Hai, kenalin namaku Devano," kata seorang pria tampan mengulurkan tangan pada Ara sambil tersenyum lebar. Ara, jawab Ara sopan mengatupkan tangannya karena merasa sungkan entah siapa pria yang berdiri di depannya ini. Karena saat dia menghampiri Ara semua orang di kelas langsung menatap Ara. Sampai jumpa besok, manis, kata pria itu tersenyum senang lalu pergi diikuti beberapa temannya. Beberapa wanita langsung menatap tak suka pada Ara membuat Ara kesal. Apa?
kata Ara dengan galak sebelum ditindas atau hanya sebatas digertak wanita dan gengnya itu. Wah, dia berani gertak Vini nih. Sorak seorang pria kagum menatap Ara. Tanpa menjawab ataupun menatap Ara langsung keluar kelas. Om, makan yuk, ajak Ara pada keempat pengawalnya. Tidak usah nyonya, kami, ucapan mereka tak kesampaian. Pokoknya ikut Ara kalau nggak Ara bilang Dedi, ancam Ara. Ya, nyonya jangan gitu dong. Rengek mereka seperti anak kecil membuat Ara tertawa. Lucu saja pria kuat dan berbadan kekar seperti mereka merengek. Tapi saat Ara dan keempat pengawalnya memasuki kantin mereka justru malah menjadi sorotan. Selain tak pernah terlihat sebelumnya mereka juga berbeda dari yang lain. Om, mau pesan apa? Tanya Ara pada pengawal yang duduk melingkarinya. Terserah nyonya saja, kata mereka yang merasa sungkan. Kalian mau temanan sama Ara nggak sih? Cemberut Ara menatap keempat pengawalnya yang mungkin masih pada seumuran Franz. Rasanya asing banget, keluh Ara. Ya, tapi kan kami hanya pengawal nyonya, kata mereka. Terus apa bedanya sama Ara, kita kan tetap sama-sama manusia. Lagian Ara temenan juga kok sama Ceri, Denata dan Rani, kata Ara menyebutkan beberapa nama pelayan. Ara tahu kalau kalian bekerja secara profesional, tapi kalau sama Ara kalian bisa santai. Ara nggak setegas Dedi kok, kata Ara lalu memesan makanan untuk mereka. Anggap aja kita teman biar nggak canggung, kata Ara. Baik nyonya, kata mereka tersenyum. Om, tadi di kelas Ara ada seorang perempuan yang pintar banget. Dia bisa menjawab setiap pertanyaan tanpa berpikir panjang. Cerita Ara. Wah, mungkin dia ikut les dan rajin belajar, jawab seorang pengawal. Tapi dia sangat sederhana dan sepertinya pendiam, kata Ara meminum jusnya. Hati-hati nyonya, biasanya orang pendiam itu punya sisi yang menakutkan, kata pengawal Ara. Tapi kayaknya dia baik, kata Ara. Ara mau temenan sama dia, tegas Ara. Entah kenapa Ara merasa perempuan itu baik. Sesudah makan Ara kembali mengikuti kelas kedua dan sekarang Ara duduk tepat di sebelah perempuan pendiam yang suka membaca buku itu. Hai, sapa Ara berdiri menghampiri perempuan yang sedang membaca buku itu. Wanita itu menatap Ara yang berdiri di sebelahnya tak lagi menunduk. Wah, wajahnya gemesin. Batin Ara gemas melihat wajah baby fresh itu. Apa kau datang juga ingin membuliku? Tanya wanita itu dengan dingin melihat penampilan Ara yang terlihat jelas bahwa dia anak orang kaya. Karena selama di kampus ini hanya perlakuan seperti itu yang dia dapatkan dari para mahasiswa lain karena dia yang miskin. Tidak, aku hanya ingin berteman denganmu, kata Ara berjongkok dan meletakkan kepalanya di atas meja perempuan itu. Menatap penuh damba perempuan pendiam itu lalu mengulurkan tangannya. Nama kamu siapa? Tanya Ara hangat. Jingga, jawab perempuan itu tersenyum lebar. Akhirnya ada juga yang mau berteman dengannya. Wah, cocok sama temen Dedi nih. Batin Ara tersenyum sangat lebar dengan segala hayalan berbahayanya. Kalau kamu, tanya Jingga antusias. Ara, kata Ara dengan lucunya, kepalanya masih nemplok manja di meja belajar Jingga.
Kenapa kau terus menatapku? Risih Jingga dengan tingkah aneh Ara yang terus menatapnya seperti orang jatuh cinta. Apa kau tidak normal? Lirih Jingga pelan tapi masih didengar oleh Ara. Iya, kata Ara dengan tidak mengubah cara pandangannya membuat Jingga ngeri sekaligus takut. Ara tak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi Jingga. Brengsek, berani kau berpikir aku tidak normal, lihat ini foto pernikahanku. Tawa Ara memberikan ponselnya pada Jingga lalu memeluk dengan senang Jingga setelah berdiri di belakang kursinya. Kau sudah menikah? Tanya Jingga pada orang baru yang dikenalnya tapi terasa begitu akrab bahkan Ara memeluknya. Iyalah. Berani banget bilang Ara nggak normal. Cemberut Ara berjalan pergi setelah mengambil ponselnya dari Jingga karena dosen sudah datang. Hehehe maaf Ra, abis kamu bikin aku risih. Kekeh Jingga lalu mereka mengikuti kelas dengan serius. Seusai kelas Ara dan Jingga tinggal berdua di dalam kelas. Sedikit bercerita tentang latar belakang hidup masing-masing agar saling mengenal. Kamu kuat banget ya, sanggup hidup sendiri di atas dunia ini tanpa keluarga. Kagum Ara sekaligus iba mendengar cerita Jingga. Ternyata kedua orang tuanya telah meninggal sejak dia bayi dan Jingga dibesarkan di panti asuhan sampai berumur 15 tahun. Ya harus kuat Ra, tak ada lagi yang bisa aku lakukan selain bersabar dan terus berusaha keras untuk merubah nasib. Ucapan Jingga tersenyum menatap Ara yang begitu beruntung itu. Tapi aku sempat ingin menyerah Ra, kata Jingga. Kenapa? Aku kuliah di sini karena mendapat beasiswa Ra dan tapi aku selalu dibully oleh mahasiswa yang lain. Aku sadar mungkin orang miskin sepertiku memang tak pantas untuk duduk di kampus seelit dan semewah ini. Ucap Jingga dengan lirih. Kamu nggak boleh ngomong gitu Jingga, masa mau nyerah, hidup sendiri aja kamu mampu masa cuma karena hinaan kamu tumbang. Kata Ara memberikan Jingga semangat membuat senyum lebar di wajah Jingga. Iya Ra, tapi kamu harus bersyukur walaupun mungkin kamu hilang ingatan tapi setidaknya kamu punya semuanya. Dan aku sangat bahagia mengenal orang sepertimu, kata Jingga spontan memeluk Ara. Nyonya ayo pulang kita sudah telat 15 menit, Tuan kan menunggu Anda di kantor. Kata pengawal Ara dengan sopan menghampiri Ara ke dalam kelas. Bersambung.